Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Sekarang saya akan mengecek perapian terlebih dahulu. Silakan dipasang mesinnya. Oke, karena sudah rapi semua, karena kerapian dan juga kebersihan itu sangat mempengaruhi pada proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, biar tambah semangat, saya ada game. Cluenya, benar di mulut, salah di tangan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jika saya bilang 2 ditambah 2, artinya mulut kita bilang 4, tangan kita harus. 5. Oke, terserah kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke. 1 tambah 1, 2. 2. Lagi. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. 1 ditambah 1. 2. Karena masih ada yang salah. Sekarang tentu jadi fokus ya. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tentu jadi fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang potensi sumber daya alam atau yang disebut juga dengan keragaman alam Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan mata pencaharian menurut kondisi alam. Sekarang saya mau tanya, apakah ada yang masih ingat mata pencaharian di daerah dataran tinggi itu apa? Petani. Di dataran rendah? Darat. Daerah pesisir? Nelayan. Karena sudah paham, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan
sumber daya alam yang tidak dapat Barui. Oke. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah Air, tanah, dan hutan. Oke, nah sekarang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti Minyak bumi dan batu bara. sampai di sini paham? Insyaallah. Lanjut, Indonesia kaya akan keindahan alam yang terdapat air, kayu, dan juga bahan tambang. Bagaimana kehidupan kita jika tidak ada air bersih atau bahan tambang? Coba kalian bayangkan, bagaimana kalian akan hidup jika tidak ada air atau tidak ada bahan tambang? Apa yang kalian rasakan jika tidak ada air? Apa yang tidak ada? Tidak bisa mandi. Apa Tidak lagi? bisa minum. Apa lagi? Apakah kalian bisa tidak bisa? Apakah kalian bisa hidup tanpa air? Tidak bisa. Bisa dipahami? Bisa. Manfaat belajar pemanfaatan sumber daya alam. Dengan memahami sumber daya alam, kita akan memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan juga yang menerapkan ekosistem. Jadi, dengan kita belajar materi ini, kita bisa memahami bagaimana cara kita untuk menjaga Lingkungan. Sekarang saya mau tanya, apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjaga lingkungan? Membuat sampah pada tempatnya. Jangan apa lagi? Jangan membuang makanan. Sembarangan apa lagi? Oke, benar. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang saya ada studi kasus. Indonesia memiliki banyak pulau kecil yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup mineral, emas, minyak bumi, dan juga batu bara. Di beberapa pulau kecil, sumber daya alam ini dieksploitasi melalui kegiatan-kegiatan tambang. Namun, pelaksanaan yang tidak bijaksana dapat merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sana. Contoh, dapat dilihat di daerah tepi Pulau Obi yang terletak di Provinsi Maluku dan juga Pulau Sangihe. Kegiatan ikan di pulau-pulau ini menyebabkan kerusakan air, kerusakan hutan, bencana banjir, dan juga tanah longsor. Nah, kira-kira di daerah ini masyarakat di sana, itu kekurangan air bersih dan juga kekurangan hasil bumi. Itu disebabkan karena pertambangan. Memang pertambangan itu salah satu dari pemasukan bagi negara, tapi jika terus-menerus maka akan banyak hal yang negatif. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang saya kasih tugas masing-masing menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu yang terdiri dari kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Kelompok A, tugas kalian adalah untuk membuat map dari sumber daya alam hutan. Untuk yang B, sumber daya alam tambang. Yang C, sumber daya alam teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jika kalian sudah menyelesaikan tugasnya, kalian disilakan untuk mempresentasikannya di depan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Oke, sekarang
Sudah dapat semua kan? Ya. Tidak ada yang mengerti, silakan bertanya. Ya. Gak apa-apa juga. Ya. Pilih semua itu. Helmnya ada? Ada. Iya, ada yang evaluasi. Pakai ini. Pakai kertas ini. Enggak, maksudnya letaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Sudah. Sekarang saya minta perwakilan dari setiap kelompok 2 orang untuk mempresentasikan tugas bagian. Ya. Silakan untuk kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Putri dan sebelah saya Elia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sumber daya alam hutan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 1,6 juta hektar daerahnya sebagai kawasan hutan. Hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi. Hutan lindung melindungi sistem daya, dukung lingkungan hidup. Hutan konservasi fungsi pokok pelestarian keragaman hutan. Ya. Hutan konservasi dibagi menjadi 2, kawasan Waka Adam, kawasan pelestarian alam. Kawasan Waka Adam dibagi menjadi 2, yaitu cagar alam, Saka Marga Satwa. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Bagaimana cara mengelola sumber daya alam hutan yang berkelanjutan?
Cara mengelola sumber daya alam hutan yang berkelanjutan antara lain dengan melakukan reboisasi, mengatur jumlah pohon yang ditebang, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penebangan liar. Oke, bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang presentasi untuk kelompok B. Tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minati Maulida dan teman saya Siti Afifah. Saya dan teman saya akan mewakili kelompok B yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman saya dipersilahkan. Sumber daya banjir bisa dikasihnya daya banjir kita industri atau B atau strategis untuk pertahanan dan keamanan negara contoh yang ini dan pengambil atau pengambil negara atau industri yang tidak secara langsung mengaruhi hasil banyak contoh hasil dan profesi kegiatan pendidikan dan penjagaan untuk menemukan tindakan bahan kejadian atau mengenalkan sehingga apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apakah utama manfaat ini strategis? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok C. Pertanyaannya adalah yaitu untuk mempertahankan dan keamanan negara. Saya dipahami? Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok C, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayudendari. Di sebelah saya Nikita Tiani. Kami dari kelompok C akan menjelaskan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nikita Tiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kemaritiman dibagi menjadi 3, yaitu perikanan dan energi kelautan dan wisata bahari. Perikanan tradisional energi kelautan, energi gelombang, pasang surut, arus laut dan panas laut. Wisata bahari. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa saja kegiatan yang dimaksud dalam kondisi wisata bahari Indonesia? Kegiatan wisata bahari meliputi Indonesia seperti berenang, memancing, menyelam, dan fotografi bawah laut. Bisa dipahami? Bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita akan menyambungkan dari pelajaran sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia dirinci menjadi 3 potensi, yaitu sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemaritiman, dan juga sumber daya alam hutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya hidup lingkungan terhadap kehidupan menjadi tidak baik.
perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap SDA. Jadi, naik turunnya sumber daya alam itu terlebih dengan mengadakan peresmian tempat lingkungan itu dapat menyebabkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah mempelajari materi ini? Senang. Apakah ada kesulitan untuk memahami materi ini? Tidak. Oke. Jika tidak ada, saya tutup pertemuan kali ini diakhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabani lana bidinina. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Assalamualaikum.